Halo YouTube, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul I Spit on Your Grave, yang artinya kurang lebih saya meludahi kuburan kamu, atau kalian. Film yang dirilis pada tahun 2010 ini bercerita tentang pengalaman seorang gadis cantik bernama Jennifer Hills yang mengalami kekerasan seksual saat ia mengasingkan diri di sebuah pondok di tengah hutan oleh sekelompok pemuda. Setelah berhasil melarikan diri dari kelompok tersebut, ia tak lupa menuntut balas kepada mereka. Satu persatu pelaku pemerkosaan ia bantai dengan cara yang sama dengan perlakuan mereka kepadanya. Penasaran dengan ceritanya? Mari kita simak bersama alur cerita lengkapnya dalam 15 menit. Let's go! Jennifer Hills adalah seorang penulis novel yang ingin mencari ketenangan dan kedamaian di dalam hutan. Ia pun menyewa sebuah pondok kepada kakek tua ini. Dengan berbekal peta seadanya, Jennifer pun menuju ke pondok yang disewanya itu. Di tengah perjalanan, ia menyempatkan diri untuk mengisi bensin mobilnya. Di sana ia disapa oleh 3 orang pemuda yang ganjen. Salah satu pemuda, Johnny, menghampirinya dan menunjukkan jalan menuju pondok. Jennifer pun melanjutkan perjalanan tanpa menaruh rasa curiga kepada para pemuda yang baru saja ia temui itu. Jennifer akhirnya sampai di pondok tempat ia akan menghabiskan hari-harinya. Pondok kayu yang sangat terpencil yang dilengkapi danau untuk berjemur. Malam harinya, Jennifer menelpon temannya dan menceritakan pengalamannya di pondok. Seketika ia mendengar suara di kejauhan. Ternyata suara itu berasal dari gudang yang terletak agak jauh dari pondok. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, Jennifer pun kembali ke tempat duduknya tadi. Namun tanpa sengaja ia malah menumpahkan kopi ke pakaiannya. Ia pun segera mencuci pakaiannya itu agar kita bisa melihat dia pakai underwear saja. Rupanya ada yang sedang menstalking Jennifer dari luar pondok. Keesokan harinya, Jennifer jogging di sekitaran pondok. Ia kepo dengan sebuah pondok yang sepertinya sudah tidak pernah dihuni lagi. Sepulang dari jogging, Jennifer hendak mencuci mukanya. Namun betapa kagetnya ia karena air kerannya sangat kotor. Dan ia makin kaget karena toiletnya tak keluar air saat di-flush. Setelah menelpon tukang ledeng, Jennifer tak lupa mencelupkan handphonenya ke dalam toilet, sehingga tidak dapat dipakai saat emergensi. Tukang ledeng pun memperbaiki ledeng dan voila, air mengalir kembali. Sebagai ucapan terima kasih, Jennifer mencipok si tukang ledeng dengan manja. Si tukang ledeng, Matthew, ternyata berteman dengan ketiga pemuda yang ada di pom bensin tempo hari. Ia pamer kalau baru saja dapat ciuman dari gadis yang baru saja ia perbaiki ledengnya. Johnny merasa iri dan kesal mendengar cerita dari Matthew. Si pemuda stalker, Stanley, memperlihatkan Johnny rekaman yang ia dapat kemarin malam. Johnny yang merasa makin panas pun akhirnya merencanakan sebuah penggerebekan. Jennifer terbangun di tengah malam karena mendengar suara dari luar. Setelah yakin tidak ada orang di luar, ia pun memastikan pintu pondoknya telah terkunci. Namun kali ini suara terdengar dari sisi lain pondok, yaitu dari gudang. Lagi-lagi Jennifer harus memberanikan diri untuk memeriksa gudang. Saat kembali ke dalam pondok, ia terkejut karena terpampang foto para pemuda narsis di layar laptopnya. Rupanya para pemuda narsis tersebut sudah berada di dalam pondok dan memberi kejutan kepada Jennifer. Jennifer pun mengusir mereka, tapi mereka malah mengolok-olok Jennifer dengan mengendus-endus BH Jennifer. Bahkan si pemuda stalker malah merekam semua kejadian di pondok. Jennifer bernegosiasi dengan menawarkan sejumlah uang kepada para cecunguk-cecunguk itu. Namun mereka menolaknya mentah-mentah. Para pemuda sange itu pun mulai membuli Jennifer. Matthew yang tidak tega melihat kelakuan teman-temannya tampak mulai ayan. Johnny memaksa Jennifer untuk minum miras yang ia bawa. Tak cukup puas, Johnny memaksa Jennifer untuk menunjukkan giginya. Johnny lalu menjambak gigi Jennifer hingga membuatnya menangis. Dengan kejam Johnny memasukkan ujung bedilnya ke dalam mulut Jennifer. Jennifer berhasil kabur dan bertemu seorang polisi atau sheriff. Sejenak Jennifer merasa aman dan menceritakan pengalaman yang ia alami. Pak polisi mengantar Jennifer kembali ke pondoknya dengan mobil patroli.
Dengan gagah dan berani Pak Polisi menyisir pondok mencari para pelaku pelecehan seksual. Anehnya, Pak Polisi malah mulai menginterogasi Jennifer. Ia menemukan seonggok rokok ganja yang terdapat lipstik di ujungnya. Pak Polisi menganggap Jennifer mabuk setelah mengkonsumsi arak dan ganja, dan meminta Jennifer untuk menepi ke dinding. Pak Polisi mesum itu mulai menggerayangi tubuh Jennifer. Rupanya Pak Polisi tersebut adalah komplotan Johnny dan kawan-kawan. Pak Polisi mulai melecehkan Jennifer dengan bedilnya. Jennifer hanya bisa menangis dan pasrah dengan keadaannya. Sambil menodongkan bedil ke mulut Jennifer, Pak Polisi memaksa Jennifer untuk bersuara layaknya kuda. Jennifer berusaha melawan dan menamparkan Pak Polisi. Tidak terima ditempeleng, Pak Polisi pun membalas tamparan Jennifer dengan pangkal bedilnya. Johnny memaksa Matthew untuk membuka celananya dengan ancaman akan membunuh Jennifer jika ia membangkang. Jennifer yang telah dilucuti celananya dipaksa untuk menari. Karena tak tega melihat perlakuan teman-temannya, Matthew pun akhirnya bersedia untuk menodai Jennifer. Matthew menyedot mulut Jennifer namun malah digampar. Yang lain mulai memegang tangan dan kaki Jennifer agar tak melawan saat dinodai oleh Matthew. Dengan semangat Matthew mulai menodai Jennifer. Namun tiba-tiba handphone Pak Polisi berbunyi. Ia pun mengangkat telepon yang ternyata dari anaknya, Angel. Jennifer pun mulai mengamuk dan menggampar matu bertubi-tubi. Matthew malah mencekik Jennifer hingga ia mengalami orgasme. Jennifer bangun dan keluar dari pondok menuju hutan. Tapi para bandit-bandit itu sudah menunggunya di luar. Wajah Jennifer dibenamkan ke dalam kubangan air berkali-kali. Dan giliran Pak Polisi yang menodai Jennifer yang malang. Diiringi suara harmonika Jennifer menjerit kesakitan. Setelah digilir oleh kelima begundal itu, Jennifer tampak tak berdaya. Namun tak disangka-sangka, ia masih mampu berdiri dan melarikan diri. Sesaat kelima penjahat kelamin tersebut hanya memperhatikan Jennifer dari jauh sambil mengikutinya dari belakang. Mereka berniat mengakhiri hidup Jennifer. Tapi Jennifer mencemplungkan dirinya ke dalam sungai. Pak Polisi khawatir kalau Jennifer berhasil selamat dari sungai, akan membawa masalah bagi mereka. Ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyisir sungai untuk mencari tubuh Jennifer. Namun hasilnya nihil. Pak Polisi memerintahkan Andy untuk membersihkan TKP. Johnny mendapat tugas untuk melenyapkan mobil Jennifer dengan mempretelinya sampai baut terakhir. Tak lupa ia pun menghancurkan barang bukti berupa kaset rekaman adegan panas mereka dengan Jennifer. Semua barang bukti pun dibakar. Keesokan harinya, Pak Polisi mengunjungi Earl si pengurus pondok dan mengembalikan kunci pondok. Pengurus pondok percaya kalau Jennifer pergi lebih awal dari perjanjian. Matthew dihantui rasa bersalah dan terus-menerus membayangkan Jennifer. Dan dengan mengejutkan, sosok Jennifer muncul di belakangnya. Stanley lari dengan panik menemui Johnny dan Andy. Rupanya seseorang telah mencuri handycam-nya. Dalam handycam tersebut terdapat kaset yang berisi adegan mantap-mantap mereka. Rupanya kaset yang diinjak-injak Pak Polisi saat itu adalah kaset kosong. Emosi dengan kecerobohan Stanley, Johnny pun naik pitam. Johnny mendapatkan teror di malam hari saat sedang bersantai di rumahnya. Ia menemukan sandal Jennifer di teras rumahnya. Pak Polisi pun tak luput dari teror, istrinya menerima kiriman berupa kaset handycam milik Stanley, namun belum sempat untuk ditonton. Dengan penuh emosi Pak Polisi menyatroni tongkrongan Stanley. Ia mengira Stanley lah yang mengirim kaset itu kepada istrinya. Namun Johnny membela Stanley dan menjelaskan bahwa handycam milik Stanley telah diambil orang. Johnny menaruh curiga kepada Matu. Ia berasumsi Matthew merasa bersalah dan ingin menghukum komplotannya. Pak Polisi pun meminta anak buahnya untuk menemukan Matu sebelum malam. Namun sayang, Jennifer yang lebih dulu menemukan Matu. Tanpa ampun Jennifer mencekik Matthew dengan tali. Andy dan Stanley melacak jejak Matthew hingga ke sebuah pondok kosong. Kaki Stanley terkena jebakan beruang. Dan kepala Andy dipentung dengan pemukul kasti. Andy diikat tangan dan kakinya di atas batu B. Batu B tersebut mulai diisi air. Di tempat berbeda Stanley yang kakinya hancur terkena jebakan beruang diikat di sebatang pohon. Sambil merekam Stanley yang kesakitan, Jennifer menjejalkan mulut Stanley dengan bangkai tikus. Merasa belum puas, Jennifer mulai mengaitkan mata pancing ke kelopak mata Stanley agar matanya tak dapat berkedip.
Kini giliran Andi yang mendapat treatment. Jennifer memukul-mukul batu B sambil berteriak-teriak. Beberapa kali ia menyelupkan kepala Andi ke dalam air. Tak lupa ia menambahkan serbuk kimia ke dalam air yang membuat air dalam batu B menjadi larutan asam yang mematikan. Mata Stanley menjadi santapan burung gagak yang kebetulan lewat di atasnya. Johnny tak luput dari balas dendam Jennifer. Setelah menculiknya di Spebu, Jennifer mengikat Johnny dalam keadaan telanjang. Mulut Johnny disumpal dengan kekang kuda. Dengan bantuan tang, satu persatu gigi Johnny dicabut dari gusinya. Johnny sampai terkencing-kencing karena kesakitan. Jennifer mulai menjejalkan mulut Johnny dengan bedil. Tak puas dengan hal itu, Jennifer mengambil gunting rumput dan memotong burung Johnny. Dengan penuh kasih sayang, Jennifer menyuapi Johnny dengan daging tubuhnya itu. Johnny pun mati kehabisan darah. Pak polisi sedang dalam perjalanan saat istrinya menelponnya. Dan betapa kagetnya Pak polisi mengetahui orang yang mengaku guru anaknya adalah Jennifer. Dengan panik ia mengejar Jennifer yang membawa anaknya. Saat hendak kembali ke mobil, Jennifer mengetok kepalanya dari bangku belakang. Setelah sadar, Pak polisi menangis karena di dalam lubang anusnya bersarang sebuah bedil. Berkali-kali ia memohon ampun kepada Jennifer. Namun Jennifer yang sudah kadung kesal dengan kelakuan Pak polisi tak menghiraukannya. Sambil melampiaskan kemarahannya, Jennifer menjejalkan bedil ke dalam anus Pak polisi. Semakin lama semakin dalam. Entah keenakan atau kesakitan, Pak polisi mulai menangis. Dengan sebuah tali Jennifer mengikat pelatuk bedil ke tangan Matthew. Tanpa menghiraukan permohonan maaf Pak polisi, Jennifer pergi meninggalkan mereka. Matthew yang tak tahu menahu dengan apa yang sedang terjadi terbangun. Tanpa sengaja ia menggerakkan tangannya hingga menarik tali yang terhubung ke pelatuk. Dan bedil yang tertancap di anus Pak polisi meletus dengan nyaring. Filmnya pun tamat. Pesan moral yang dapat kita petik dari film ini adalah, jangan pernah bepergian ke tempat asing seorang diri. Terlebih kalau Anda adalah gadis cantik yang menjadi incaran para hidung belang. Bekali diri Anda dengan ilmu bela diri. Dan jangan pernah mencelupkan HP ke dalam toilet. Silakan like dan share jika Anda suka dengan video seperti ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan video yang lain. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.